Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Intinya kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus melimpahkan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini materi kulsuk yaitu mengenai amalan yang sulit. Setelah beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan mengenai beberapa amalan, di antaranya amalan yang dicintai Allah, yaitu apa Pak? Kalau masih ingat, amalan yang dicintai Allah. Nah. Ada yang masih ingat nggak? Yaitu amalan yang rutin walaupun dikerjakan sedikit, itu ya, tapi rutin Pak. Itu salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Ahabul a'mali ilallahi atwamuha wa in qalla, yaitu amalan yang dicintai Allah. Kemudian ada lagi amalan-amalan yang utama. Ada 3 itu kemarin, yaitu antara lain apa Pak Zul? As-sholatu waktihi. Terus ini udah kebuka nih. Terus birrul birrul walidain. Yang satu lagi yaitu jihad fi sabilillah. Ada lagi amalan selain amalan yang dicintai, amalan yang utama, ternyata juga ada amalan yang tertolak, yaitu satu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan yang bukan dariku, kata Nabi, maka amalan itu tertolak. Nah, selain daripada amalan-amalan tersebut, masih ada lagi, yaitu mengenai amalan yang sulit. Ini amalan yang sulit ini bukan berarti kita tidak bisa melakukan, Pak. Tapi justru amalan yang sulit ini ada rewardnya yang luar biasa, yang sangat besar. Tetapi untuk melakukan tentu perlu kesungguhan, harus sungguh-sungguh serius Pak, dengan cara dibekalin dengan ilmu Pak. Sebab walaupun amalan ini sulit, itu tapi endingnya nanti sangat menyenangkan Pak, bahkan bisa mendulang pahala ya. Ini dikatakan amalan yang sulit ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi. Nah, beliau mengatakan inna asmabal a'mali arba'u khisolin. Sesungguhnya amalan yang paling sulit itu ada 4. Jadi kita buka nih kira-kira amalan apa saja ini yang sulit menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah al-afu indal ghadabi, memberi maaf
Ketika lagi marah, cakep nih Pak Anies nih. Ketika memberi maaf ketika sedang marah. Kira-kira sulit apa gampang, Pak? Sulit apa gampang? Sulit. Ini menurut Ali bin Abi Thalib sulit ini. Dan memang jarang orang bisa melakukan kayak ini nih. Bisa jadi 11/100 nih Pak ya, yang ngamalkan kayak gini nih. Pak Jul ketawa kan. Ya memang memaafkan orang lain ketika seseorang sedang dalam keadaan marah merupakan hal yang sangat sulit. Hanya orang yang kuat imannya dan hanya orang yang paham ilmunya yang bisa mengamalkan. Nah tentu hal seperti ini juga memotivasi diri saya sendiri untuk belajar melakukan amalan yang sulit ini, sehingga nanti kita bisa menahan marah, kita bisa mendapatkan pahala yang banyak ya. Karena amalan ini termasuk sulit, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan ganjaran bagi yang berhasil melakukannya, yaitu ganjarannya adalah terbebas dari siksa neraka. Jadi orang yang bisa menahan marah dan bisa memaafkan itu akan diberi pahala oleh Allah berupa siksaan dari api neraka. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan dirinya untuk tidak marah sedang dirinya dalam keadaan tersakiti, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari siksa api neraka. Ya ini memang sulit karena rewardnya juga luar biasa Pak. Bahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seseorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, perintahkan aku sebuah amalan yang sedikit saja. Maka apa jawab Nabi? La ta'dub, jangan marah. Ya, dia bertanya amalan yang diperintahkan namun sedikit. Jawabannya juga sedikit. La ta'dub, jangan marah. Sahabat itu bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab lagi, la ta'dub. Diulang sampai 3 kali. Walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, engkau masuk surga. Ya. Jadi masuk surga pasti tidak disiksa Pak. Begitu juga dalam riwayat yang lain menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa badala maghrufahu wa wasala rahmatu wa adda amanatahu adkhalahu lahu azza wa jalla yaumal qiyamati fi nurihil a'dham. Barang siapa menahan amarahnya, melapangkan keridhoannya dan menyerahkan kebaikannya serta menyambung tali persaudaraan serta juga menunaikan amanatnya, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam cahaya yang agung. Artinya orang itu diberikan cahaya Pak,
dititik dengan cahaya itu, dikasih cahaya oleh Allah, dan cahayanya bukan sembarang cahaya, tapi dikatakan cahaya yang agung. Hadis riwayat Dailami. Bisa ya Pak kira-kira? Insya Allah Pak. Sebab kenapa ini sulit itu? Karena memang sejatinya sifat marah ini adalah sifatnya setan. Maka jika seseorang sedang marah, bahkan sampai meledak-ledak, itu sangat mudah sekali dirasukin oleh setan. Maka Rasulullah SAW pernah menasehatin kepada Ali. Beliau bersabda, "Ya Ali, iyyaka wal ghadaba fa innahu minasyaiton wa huwa aqdaru ma yakunu alaika fi halatin ghadabi." Wahai Ali, jangan sekali-kali engkau marah-marah. Sungguh marah-marah itu pengaruh setan, dan setan itu paling mampu mengalahkan dirimu pada keadaan sedang marah. Jadi orang yang memang temperamen Pak, kemungkinan besar berdasarkan hadis ini sangat mudah dipengaruhi oleh setan. Dengan banyak marah-marah, pasti ujung-ujungnya akan mengantarkan seseorang masuk neraka Pak. Makanya benar apa yang dikatakan di hadis tadi, siapa yang bisa menahan marah, maka rewatnya adalah terbebas dari siksa neraka. Hal ini makanya sebisa mungkin ketika kita sudah tahu apa sih keuntungannya, apa sih apa yang kita dapatkan ketika bisa menahan marah, tentu insya Allah kita bisa mengamalkan, karena ini adalah suatu ilmu yang perlu kita ketahui. Makanya sekali boleh jadi kita kalau sedikit-sedikit jangan temperamen, jangan mudah ngambek itu loh. Ya ini karena ada peluang setan yang akan mempengaruhi kita. Karena sifat ngambek itu juga bibit-bibit kemarahan. Ya, nantinya akan mudah tersinggung. Ya, akan mudah diprovokasi gitu. Nah itulah, karena di dalam ketika kita sedang panas, sedang marah, setan itu masuk mempengaruhi, mengkompori Pak. Jadi sebisa mungkin kita sudah tahu ilmunya, kita kuatkan iman kita, sehingga insya Allah kita bisa menahannya. Nah ada solusi ketika seseorang itu sedang marah untuk bisa menahannya. Gimana caranya kira-kira Pak? Ini udah sering disampaikan di sini Pak. Ya? Betul Pak. Jadi apa sabda Rasulullah? Apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, maka hendaknya ia duduk. Ini kalau duduk ini bisa marah-marah nggak kira Pak? Bisa, masih bisa kan? Tapi beda Pak. Iya, betul Pak. Kalau sudah duduk kok masih emosi juga, tidur. Masih emosi juga, ambil air wudhu. Iya. Itu pesan Rasulullah. Tapi ini jarang dilakukan Pak. Yakin ini jarang dilakukan ya. Maka ini perlu diperhatikan bahwa ternyata Islam juga memberikan solusi kepada orang-orang yang sering marah Pak. Oleh karena itu
orang yang suka memberikan maaf ketika sedang marah akan mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi? Wa ma zadallahu abdan bi afwin illa irron. Allah tidak menambahkan pahala pada hamba yang memaafkan melainkan kemuliaan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ketika seseorang bisa menahan marah, maka akan menjadi mulia di sisi Allah, selain terbebas dari api neraka. Nah, tentu ada yang sangat penting, ada clue agar kita bisa menahan marah, atau nanti di hari kiamat ada sesuatu yang kita senangi itu. Jadi ada bocoran nih dari Nabi bahwa orang-orang yang bisa menahan marah dan memaafkan saudaranya nanti di hari kiamat akan dipanggil Allah. Dipanggil Allah kan seneng, Pak. Nih ya, perlu diperhatikan bahwa dari Mu'adz bin Anas al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka kelak dia akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Tuh, tinggal pilih bidadari yang mana. Ini Allah lah yang memanggil Allah. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi saya ulangi, orang yang bisa menahan amarah padahal dia bisa meluapkannya, maka kelak di hari kiamat orang tersebut akan dipanggil Allah di hadapan seluruh makhluk dan disuruh memilih bidadari. Kalau disuruh milih bidadari, bisa lebih dari satu nggak, Pak? Boleh milih, Pak. Boleh disuruh milih, Pak. Bisa lebih dari satu nggak ini kira-kira? Boleh, Wan? Pak Anto seneng ini udah. Jangan marah-marah, Pak Anto, udah. Ini bisa 2, bisa 3, Pak. Ini masalahnya sekarang di dunia bisa praktek nggak gitu. Mbah Parmin guyang-guyu aja ini. Ya. Oh ya, suhu ngantuk ya. Ya, jadi memang itu sesuatu amalan yang sulit yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Namun begitu sulit, bukan kita tidak bisa melakukan. Ada trik-triknya, ada solusinya. Islam memberikan solusi. Dan orang yang bisa memaafkan dan menahan amarahnya, tentu rewatnya sangat besar sekali. Ya, itulah amalan yang sulit yang pertama. Kemudian amalan sulit yang kedua yaitu bersedekah ketika sedang susah, sedang kekurangan. Ya. Menurut Ali bin Abi Thalib ini ketika dirinya sendiri masih kekurangan atau dalam keadaan sempit untuk melakukan sedekah. Sebentar. Sebagaimana kan di surat Ali Imran ayat 134 ya Pak, kalau nggak salah 134 atau 135 itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra'i, yaitu orang-orang yang selalu berinfak
baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kenapa sih di waktu sempit ini juga diperintah untuk bersedekah, untuk berinfak itu? Karena pasti sedekah ini juga akan mendapatkan reward yang sangat besar, Bang. Rasulullah SAW pernah menjelaskan demikian mengenai sedekah yang sangat besar pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahalanya?" Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu jika engkau bersedekah, engkau itu masih sehat dan sebenarnya engkau kikir. Masih sehat dan sebenarnya engkau kikir. Engkau takut menjadi fakir dan engkau sangat berharap menjadi kaya. Nah, saat-saat seperti itulah harus bersedekah. Kata Nabi, janganlah engkau menunda-nunda sehingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan, kemudian ia berkata, yang ini sedekah untuk fulan, yang ini sedekah untuk fulan. Padahal yang demikian itu memang untuk si fulan seharusnya. Sebab kita kalau tahu ada orang yang membutuhkan dan kita berkemampuan, maka kita berusaha untuk menyedekahkan. Bukan masalah banyak sedikitnya, tetapi paling tidak kita bisa membantu saudaranya. Intinya ketika kita mau bersedekah, sudah niat ada, walaupun sedikit berapapun, jangan menahan, jangan menunda-nunda. Karena ini sesuatu yang sangat besar pahalanya. Nah, ini diterangkan nanti di surat Al-Baqarah 272 kalau nggak salah itu. Itu berlipat-lipat pahala daripada orang yang bersedekah. Dan Allah akan mengganti orang-orang yang bersedekah itu. Jangan khawatir dengan harta kita, Pak. Sebab sedekah ini akan memagari suatu musibah. Cuman masalahnya kita nggak tahu musibah yang mana ini, kapan musibah datang. Tetapi paling tidak ketika kita sudah tahu bahwa sedekah ini bisa menjaga daripada musibah. Itulah amalan yang sulit ketika waktu sempit kita tetap diharuskan untuk bersedekah. Bersedekah itu memang tidak selalu dengan harta, Pak. Kalau konteksnya sedekah bisa dengan ya, topung, itu juga sedekah kalau ikhlas. Ya. Ya, bisa dengan tenaga, bisa juga dengan senyuman. Bahkan jima juga termasuk sedekah loh, Pak. Kepada istrinya sendiri, Pak. Gitu. Ya, termasuk sedekah itu. Kemudian amalan sulit yang ketiga yaitu tetap taat meski sendirian, Pak. Tetap taat walaupun sendirian. Ya, ada seseorang yang ketika dihadapkan pada suatu kumpulan itu akan terlihat alim, Pak. Akan terlihat soleh itu, Pak. Tapi ketika sendirian, ketika sepi, bisa jadi seseorang itu akan menerjang larangan Allah. Inilah yang bisa kita lihat
mungkin contohnya nih adalah para penggiat dunia maya ini, Pak. Ketika seseorang itu berkumpul, dia kelihatan alim, tapi ketika sendiri dia buka-buka, ternyata lagi buka slot judi online. Ada kan yang begitu, Pak? Ternyata demen juga dengan film porno. Ada juga, Pak. Jangan ketawa, Pak. Ya memang ini sulit, Pak. Orang yang seperti ini sejatinya karena sedang tidak ingat kepada Allah. Padahal hakikatnya adalah seseorang dimanapun kamu berada, itu harus senantiasa mengingat Allah. Ketika seseorang sedang mengingat Allah, pasti akan jauh dari maksiat, walaupun ia sendirian. Makanya Nabi bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyati hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ya, baik di keramaian maupun sendiri. Diperintah oleh Rasulullah untuk bertakwa, takut kepada Allah, ingat kepada Allah, sehingga akan terhindar dari kemaksiatan. Nah, sesungguhnya orang-orang yang takut dengan Tuhannya, yang tidak nampak oleh mereka itu, ganjarannya adalah memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Itu rewardnya, Pak. Al-Mulk ayat 12. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Kemudian Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Kira-kira orang yang rugi bukan ini, Pak? Dia membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah, tapi dikatakan tadi amalannya seperti debu berterbangan. Kemudian sahabat Sauban bertanya, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka dan jelaskanlah perihal mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari. Ini cerdas nih sahabat ini. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian, tetapi mereka adalah kaum yang jika sendirian mereka melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika di akhirat nanti seseorang datang dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan hajinya, tapi semua amal ibadah itu sirna. Begitu Rasulullah bersabda begitu, sahabat yang sedang duduk kaget, lalu berdiri mendekati Rasulullah, ingin tahu ada apa ya Rasulullah, apa yang dia lakukan. Rasulullah bersabda, ia senang melakukan maksiat dalam keheningan. Dia lihat dan dia menikmati itu. Maksiatnya sembunyi-sembunyi, padahal dia itu melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan puasa dan haji. Maka hancurlah semua nilai ibadahnya. Jadi perlu kehati-hatian ini, Pak. Walaupun kita dalam kesendirian,
Jangan sampai kita terlena. Jadi kuncinya, tanamkanlah pada diri kita bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah. Allah itu punya CCTV yang luar biasa, Pak, yang berjuta-juta kali lipat dari CCTV dunia. Dimanapun kita akan kelihatan, sekecil apapun. Nah, mengenai hal ini ada suatu kisah seorang penjual susu. Mungkin udah bapak-bapak udah pada yang tahu ya. Belum. Jadi suatu malam ketika ini zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi suatu malam ketika Umar kan seringnya itu senang berjalan, Pak. Ketika malam-malam sebelum tidur, beliau itu sering berjalan-jalan memantau rakyatnya itu, Pak. Maka Umar itu pernah mendengar percakapan seseorang di balik rumahnya. Ketika ada seorang ibu, yaitu seorang penjual susu, dia bilang kepada anaknya, "Anakku, bangunlah. Setelah bangun, campurkanlah susu itu dengan air." Maka apa kata anak itu? "Wahai ibu, ini tidak baik, ini tidak boleh. Nanti kalau Umar tahu bisa marah." Maka apa jawab ibu? "Malam ini tidak ada yang tahu, bahkan Umar sudah tidur. Kita bisa mencampurkan susu dengan air ini dengan bebas, agar besoknya kita bisa dapat keuntungan yang besar." Apa jawab anak? "Wahai ibu, walaupun Khalifah Umar tidak melihat, tidak mendengar, tapi Allah yang akan mengetahui." Mendengar perkataan itu, maka ibunya sadar, kemudian beristighfar. Umar yang mendengar tadi percakapan di luar rumah, dia takjub dengan gadis itu. Sebegitu tingginya tauhidnya kepada Allah, imannya kepada Allah, sehingga dia merasa diawasi di mana-mana. Maka Umar balik ke rumah. Besoknya datang lagi ke rumah ibu dan anak itu, melamar putrinya, Pak. Melamarkan anaknya Umar bin Khattab, kalau nggak salah namanya Asim ya. Itu dilamarkan oleh Umar bin Khattab kepada gadis penjual susu tadi, Pak. Hanya karena dia bisa bilang sama ibunya bahwa Allah mengawasi kita, menjadi sesuatu nilai yang sangat besar. Maka dikisahkan ketika dilamar, diterima, langsung dinikahkan. Dari pernikahan itu menghasilkan sebuah khalifah juga, kalau nggak salah Umar Abdul Aziz ya, ya itulah seorang khalifah yang besar di zamannya. Nah itulah karena suatu kebaikan dengan kebaikan, maka akan melahirkan kebaikan pula. Nah itulah kisah seorang penjual susu yang sangat jujur, yang mendapatkan rezeki karena dia dinikahkan dengan seorang anak dari khalifah. Maka dari kisah di atas dapat diambil pelajaran bahwa seseorang mukmin harus yakin bahwa tidak satupun dari perbuatan atau perkataan, bahkan gerak-gerik hatinya yang luput dari pengetahuan Allah. Semua yang keluar dari seseorang secara pasti akan dicatat oleh penjaga-penjaganya yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini termaktub di dalam surat Ar-Rod. Surat Ar-Rod surat keberapa, Pak? 13 ayat 11, Pak. Artinya saja ya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi kita ini, Pak, berdasarkan ayat ini selalu dijaga oleh malaikat atas perintah Allah untuk mencatatnya. Makanya kita berusaha, walaupun dalam kesendirian, kita sadar bahwa ada malaikat-malaikat pencatat. Ini untuk menjadi saksi nanti, Pak, catatan ini, Pak. Bukan hanya sekedar omongan, tapi ada catatan itu nanti digelar itu, Pak, catatan amal kita itu. Nah, ini karena termasuk amalan yang sulit, maka hendaknya ketika kita sudah menerima ilmu, kita paham, mudah-mudahan kita bisa menghindari, Pak. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir yaitu amalan yang sulit, yaitu jujur pada orang yang disegani atau ditakutin. Ya, kadang seseorang nggak berani mengatakan jujur kepada orang yang disegani, Pak, karena menjaga perasaan, menjaga pertemanan. Sebab sesuatu kalau jujur dikatakan apa adanya bisa retak, Pak. Padahal sejatinya orang yang mengingatkan, orang yang menasihati, itu sejatinya ia sedang menyelamatkannya, Pak. Karena ini termasuk amalan sulit, menyampaikan kebenaran kepada orang yang disegani. Maka hal seperti ini perlu dibutuhkan strategi untuk memberi nasihat kepada orang yang kita segani. Perlu strategi dan perlu ilmu, Pak. Ya, lagi-lagi ilmu, Pak. Maka para ulama memberikan tips, memberikan nasihat untuk jujur kepada orang yang ditakutin. Justru jangan malah menjerumuskan, tapi harus memberikan nasihat yang baik, jujur. Di antaranya yaitu, kata ulama, satu, meminta pertolongan kepada Allah dahulu dan mendoakan. Ya, minta pertolongan kepada Allah, Pak, serta berdoa. Jadi setiap kita akan memulai itu kita minta pertolongan Allah, berdoa, sertakan Allah di dalamnya. Bismillah. Kita mau menasihatin orang yang kita takutin, orang yang kita segani. Kemudian sebaiknya berbicara hanya 4 mata. Yang ketiga, pujilah terlebih dahulu, tapi tidak berlebihan. Yang keempat, jangan menyudutkan. Dan yang kelima, bicara seperlunya. Nah, hal seperti ini itu dikisahkan oleh Nabi Musa ketika akan bertemu dengan Fir'aun. Ini kan diperintah oleh Allah karena Fir'aun sudah melampaui batas, Pak. Maka Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk nemuin, untuk memberikan nasihat.
Ya. Nah, itu tercantum di dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlu uqdatamil lisani yafqahu qauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Nah, ini artinya minta kepada Allah dulu. Dan mudahkan segala urusanku. Dan lepaskan kekakuan lidahku. Ini karena dikisahkan Nabi Musa itu kenapa? Karena lidahnya itu pernah kena api, Pak. Sehingga dia agak cedal. Maka dia memohon kepada Allah agar tidak kaku lidahnya ketika berbicara, agar mereka mengerti perkataanku. Nah, itulah 4 amalan yang sulit yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang dinukil oleh Imam Nawawi. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi saya dan bapak-bapak semua. Dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan kita juga bisa melakukan hal-hal seperti yang dikatakan di atas tadi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih banyak waktu, karena menurut Pak Dito sudah, itu makanya nggak konsentrasi dia. Mana orangnya? Iya. Iya, Pak. Contoh amalan yang ditolak. Oh ya, iya. Iya. Ya, beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan mengenai beberapa macam amalan, yaitu diantaranya adalah amalan yang tertolak. Amalan yang tertolak itu kata Nabi, barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan yang bukan dariku, maka amalan itu tertolak. Nah, ulama menjelaskan bahwa amalan yang tertolak itu sebagian besar adalah amalan yang apa itu? Yang pokok, Pak. Misalnya sholat. Contoh nih ya, Pak, yang ekstrim aja, sholat subuh 2 rakaat. Sholat itu baik apa enggak, Pak? Baik, enggak ada yang mengatakan sholat itu buruk. Tetapi kalau dilakukan sholat subuh 3 rakaat, baik apa enggak? Enggak, karena tidak sesuai dengan contoh Nabi. Salah satu contoh, puasa juga baik, Pak. Tapi kalau puasa mutih, baik apa enggak? Puasa baik loh. Puasa putih pasti ada niat terselubung di sini untuk sesuatu, bukan karena Allah. Ya. Karena ya ini niatnya ada di hati ini, Pak. Akan ada terselubung itu niat yang bukan karena Allah, maka amalan seperti ini tertolak, Pak. Sebab amalan yang diterima itu adalah amalan yang ikhlas karena Allah, dan amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Nah, nanti bisa meng-create sendiri, Pak, kira-kira amalan ini. Makanya ketika kita mau beramal, kita sinkronkan dulu, Pak, dengan hadis dan Qur'annya, Pak. Apakah ada perintahnya? Apakah ada contohnya? Nah, 2 itu menjadi dasar kita untuk beramal. Gitu ya, Pak Anies ya? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara menghadapi kita lagi marah-marah, bagaimana caranya kalau kita lagi marah-marah nih, diomelin gitu. Lagi diomelin nih posisinya. Nah, Caranya gimana gitu? caranya gimana tuh? Istri,
ini lagi diomelin. Ini posisinya dibalik ya. Kalau tadi kan marah-marah, sekarang lagi dimarahin ini. Posisinya gimana ini? Kemarin apa dulu nih Pak? Ya ini jawaban saya aja Pak ya. Nah, nanti boleh dibantah juga kalau jawaban saya nih. Karena saya nggak nemuin ini hadisnya ini. Kalau sedang dimarahin, diam aja Pak. Jangan membantah, udah. Diam aja udah selamat. Insya Allah itu. Mau apa lagi? Kalau dimarah-marahin, diomel-omelin, malah nantang ya udah. Setan itu Pak, masuk. Maka untuk bisa menjauhkan diri dari sifat setan itu udah, kalau sedang dimarahin ya diem aja Pak. Kalau diem kan udah Pak, mungkin yang ngomelin juga capek sendiri Pak. Pak, kadang-kadang kita berbuat kebohongan itu kebaikan Pak. Iya. Nah itu yang kadang-kadang yang kita suka, ya dalam larangan kan kadang kita suka berbohong. Iya. Jadi untuk kebaikan supaya dia kita tidak percaya dan kita juga Dimarahin. Ini ngeles ini Pak. Ya memang bohong itu sesuatu yang tidak baik Pak, tentu Pak. Pasti. Akan tetapi ada bohong yang dibolehkan dalam agama ini Pak. Ini yang saya ingat ya Pak ya. Yang pertama, kalau nggak salah ada 3 itu. Yang pertama kepada istri ketika masakan istri kita kurang enak Pak, atau keasinan gitulah. Nah, itu ya yang dicontohkan dalam agama itu Pak. Tapi jangan bilang sama istrinya, wah asin banget, jangan bilang gitu Pak. Jujur itu. Terlalu jujur itu. Jujur saja tapi yang terlalu jujur. Ya, ini strateginya kan ada Pak. Misalnya mah besok lagi kalau beli garam jangan di sono ya gitu. Kenapa gitu ya? Kebanyakan garamnya ini. Jangan diterusin Pak, udah segitu aja. Ini kalau diterusin nanti jadi repot, jadi emosi. Yang kedua, ketika berbohong mendamaikan seseorang yang sedang berantem Pak. Ya, misalnya saya sama Pak Anies lagi berantem nih. Pak Eri datang ke saya, Pak Luli, sebenarnya Pak Anies itu pengen ketemu. Dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Dia pengen ketemu, dia sayang sama Pak Luli. Bohong kan? Ke Pak Anies juga begitu. Pak Anies, sebenarnya Pak Luli pengen ketemu. Karena dia juga sayang sama Pak Anies. Nah, ketika mendengar itu kan ada celah ini Pak untuk mendamaikan. Nah, itu kebohongan untuk mendamaikan itu dibolehkan dalam Islam. Terus yang ketiga yaitu ketika ada maling Pak. Maling Pak. Ketika maling lari, dikejar orang, lari lewat depan Nabi. Terus maling itu masuk ke rumahnya Nabi. Ini kalau nggak salah gitu ya, saya agak lupa nih redaksinya. Artinya pokoknya Rasulullah menyembunyikan maling itu. Maka ketika orang yang mengejar tadi bertanya kenapa Nabi, apakah engkau melihat maling yang tadi saya kejar itu? Jawab Nabi, bukan melihat. Sekarang saya tidak melihat. Sekarang saya tidak melihat. Padahal malingnya ada di dalam. Berarti Nabi bohong. Tapi untuk penyelamatan maling itu. Bukan malingnya diselamatkan Pak, tapi supaya ya tidak babak belur lah gitulah. Jadi nanti setelah itu diinterogasi. Mungkin dilaporkan kepada siapalah itu. Nah, itulah kebohongan-kebohongan yang dibolehkan. Jangan selain itu ya Pak ya. Nanti merembet Pak soalnya Pak kalau tidak dibatasin ya. Tadi menurut Pak Luli, saya penambahkan benar juga amalan yang sulit dihindari itu. Salah satunya memberi maaf ketika marah. Tidak marah kita beri maaf kan. Yang kedua, kalau tidak salah kita Sedekah. Lebih sulit. iya, kalau nggak salah
saya. Ya maksudnya sama semuanya Pak. Tapi di situ dijelaskan kita bermurah hati atau berbaik hati pada saat kita sedang marah. Terus yang ketiga, kita bisa menahan diri dari perbuatan yang sulit atau yang haram. Contohnya misalnya di satu kelompok sedang duduk minum-minum, daerah saya kan daerah dingin Pak, ini selalu minum. Nah kehadiran saya ada di situ. Nah saya harus bisa bersikap menahan diri, tidak tergabung dalam hal-hal itu kan sulit Pak. Iya. Terus yang poin keempat, kalau katakan mengatakan yang sebenarnya atau mengatakan kejujuran kepada orang yang kita Segani. segani. Iya. Ya, kalau kita sedang berkelompok dalam satu majelis keburukan ya Pak ya, dalam tanda kutip majelis keburukan gitu ya. Bagaimana sikap kita Pak? Ya. Sebisa mungkin Pak yang saya katakan untuk menghindari Pak, karena itu akan membuat pengaruh terhadap diri kita. Sebisa mungkin menghindari. Kalau tidak bisa menghindari, maka jangan ikut melakukan Pak. Saya berlepas diri dari ini semua. Ya Allah, saya berlepas diri dari ini semua. Minimalnya itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Iya. Sebab memang sulit Pak itu. Ketika kita reuni juga kadang-kadang begitu Pak. Masih banyak teman kita yang masih jahil Pak. Kadang-kadang tos gitu kan Pak. Walaupun tetes wah untuk kehormatan lah tetes itu tos itu. Tapi tetesnya itu bukan berarti menghalalkan. Itu mengundang murka Allah. Itu sejatinya itu Pak. Maka sebisa mungkin ya dihindari. Kalau tidak bisa menghindari, kita tidak melakukan. Banyak istighfar di situ, Pak. Karena ini pengalaman juga buat saya, Pak. Reuni begitu, Pak. Ya memang ada sebagian yang sudah insaf gitu. Maka kalau saya mengadakan perkumpulan reuni harus ada tausiah. Itu apa? Harus ada tausiah. Siapapun yang tausiah. Sebab kalau di satu kumpulan tidak ada disebut nama Allah dan Rasulnya, itu akan mengundang murka Allah. Bahaya di situ. Sia-sia. Nah itulah makanya setiap saat dimanapun kita berada, kita harus mengingat Allah. Walaupun sedikit nggak apa-apa, tapi kita tetap ingat Allah. Artinya apa? Kita harus menghindari hal-hal yang buruk, yang berbau maksiat. Paling tidak itu aja Pak. Karena memang kita kadang-kadang juga sulit, teman akrab Pak, saudara-saudara akrab, gimana kita mau pergi, nanti dibully malah. Ya ada cara-caranya lah Pak mungkin untuk tidak melakukan itu. Bisa aja kita beralasan saya sedang batuk atau sedang sakit, nggak bisa minum minuman keras gitu. Bisa kan alasan seperti itu. Ya, itu aja Pak ya. Saya kira udah cukup ya. Baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.